Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya di Perspektif Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum membahas KPK, kita bahas terlebih dahulu yang namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima: 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita langsung membahas cara mencari KPK dengan faktorisasi prima. Cara mencari KPK dengan faktorisasi prima, langkah pertamanya yang kita buat adalah buat faktorisasi prima dari setiap bilangan yang ditanyakan. Yang kedua, ambil semua faktor primanya. Yang ketiga, jika ada faktor prima yang sama, ambil yang terbesar. Yang keempat, kalikan semua faktor primanya. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh. Contohnya gini. Carilah KPK dari 12, 16, dan 18. Kita harus mencari nih KPK dari 12, 16, dan 18. Nah, sekarang langkah pertama apa? Dia bilang, buat faktorisasi prima dari setiap bilangan yang ditanyakan. Nah, kita cari faktor primanya nih, faktorisasi primanya dari 12. 12 harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Dari 2, kalau 2 nggak bisa, 3. 3 nggak bisa, 5. 5 nggak bisa, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang 12 dibagi 2 bisa. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ya, jadi yang namanya faktor primanya nanti, nah ini yang kita cari nih. 2 yang ini, nah 3. Jadi faktorisasi prima dari 12, 2 pangkat 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, pasti ada 3-nya juga. 3-nya dikali 3. Nah, sekarang kita lihat lagi. 16. Ingin dicari faktorisasi primanya. 16 dibagi 2. 16 bagi 2, 8. 8 dibagi 2, bisa 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi, nanti faktorisasi primanya ini. 2, 2 yang ini lagi, 2 yang ini, sama 2 yang ini. Berarti, faktorisasi prima dari 16. 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Ya. Selanjutnya, nah ini yang tinggal yang 18. 18 kita ingin cari faktorisasi primanya. Kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2, 9. 9 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Nah, kalau dibagi 2 tidak bisa, setelah bilangan 2, bilangan primanya berapa lagi? 3. Nah, 9 dibagi 3, bisa 3. Berarti faktorisasi primanya 2, 3, 3. Berarti 2 faktorisasi prima 18, 2-nya pangkat 1 dikali 3-nya ada 2. Berarti 3 kuadrat. Nah, itu. Nah, setelah dicari faktorisasi primanya, nah sekarang kita lihat. Ambil semua faktor primanya. Kita tulis faktor primanya. 2 sama 3. Kan adanya cuma 2 dan 3 aja kan. Semuanya ini 2 dan 3. Nah, ambil semua faktor primanya. Nomor 3. Jika ada faktorisasi prima yang sama, ambil yang terbesar. Nah, sekarang kita lihat 2. 2 yang paling besar, 2 pangkat 4. Makanya ditulis 2 pangkat 4 di sini. Nah, sekarang 3-nya.
Tiganya, 3 yang paling besar. 3 kuadrat apa 3? 3 kuadrat. 3 kuadrat. Ya, yang diambilnya 3 kuadrat. Nah, yang keempat, kalikan semua faktornya. Setelah itu kita kalikan. Nih, 2 pangkat 4-nya kita kalikan dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan 144. Jadi KPK dari 12, 16, dan 18, 144. Ya, nah itu contohnya. Nah, sekarang kita mulai ke latihan. Nah, latihannya, carilah KPK dari 6 dan 9. Kita buat pohon faktornya 6. 6 itu bisa tidak dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ya. Berarti nanti faktorisasi dari 6 ini 2 kali 3. Nah, sekarang 9. 9 kita cari faktorisasi primanya. 9 dibagi 2 tidak bisa. Makanya 9 setelah 2 kan bilangan primanya 3 kan. Berarti 3 sekarang. 9 dibagi 3 bisa dia. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti 3-nya ada 2. Nah, berarti 3 pangkat 2. Nah, jadi faktorisasi prima dari 9, 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang dicari apa? KPK dari 6 dan 9. Katanya apa tadi? Tulis semua faktor primanya. 2 sama 3. Nah, 2 sama 3. Sekarang kita lihat 2-nya. 2-nya cuma ada 1. Ya, 2 aja kita pakai berarti kan. Nah, sekarang 3-nya ini ada 2. 3 sama 3 kuadrat. Ambil yang terbesar. Berarti ambil 3 kuadrat. Itu. Berarti 2. Jadi KPK-nya dikalikan. 2 dikali 3 kuadrat. 2 dikali 9. Hasilnya 18. Ya. Hasilnya 18. Nah, ini itu yang A. Nah, sekarang yang B kita lihat. Untuk soal yang B-nya, KPK dari 12 dan 20. Nah, 12 kita cari faktorisasi dari 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti faktorisasi prima dari 12. 2-nya ada 2 kali 3. Berarti 2 kuadrat dikali 3. Nah, 2 kuadrat dikali 3. Nah, sekarang habis itu kita cari lagi faktorisasi prima dari 20. Faktorisasi prima dari 20. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Nah, 5 ini udah bilangan prima. Dia yang tidak bisa dibagi lagi. Makanya stop sampai di sini. Sampai di angka 5 ini aja. Berarti 2-nya ada 2. Berarti faktorisasi primanya 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2 dikali. Nah, ini 5. Kali 5. Nah, sekarang KPK dari 12 dan 20 adalah, kita tulis dulu faktor-faktornya dulu. Kita tulis 2, kan 3 sama 5. Nah, ini. 2-nya ini 2 kuadrat, ini 2 kuadrat. Berarti sama aja kita ambil ya. 3-nya cuma ada 1, 3 aja. 5-nya 5 kita tulis di sini. Jadi KPK dari berapa? 12 dan 20. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ini hasilnya 60.
Ya. Jadi KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor C. Yang C-nya kita lihat. Pada soal nomor C, kita cari KPK dari 15, 21, dan 30. Nah, 15. Faktorisasi dari 15 kita cari. 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti nanti dibaginya 3. 15 bagi 3, 5. Nah, ini udah sampai sini aja. Karena 5 udah bilangan prima. Faktorisasi prima dari 15 berarti 3 kali 5. Nah, sekarang 21. 21 dibagi 2. Tidak bisa. 21-nya dibagi 3. Ini 7. Berarti 7 ini udah faktor udah bilangan prima. Dia tidak bisa dibagi lagi, maka sampai sini aja. Berarti faktorisasi prima dari 21 3 dikali 7. Nah, sekarang yang 30. 30 dibagi 2. 30 bagi 2, 15. Bisa. 15 dibagi 2, nggak bisa. Kita bagi 3, bisa nih ya. Dibagi 3, 5. Nah, berarti faktorisasi prima dari 30, 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang KPK dari 15, 21, dan 30. Nah, berarti kita tulis dulu nih. Faktor-faktornya 2, apalagi 3, ada lagi nih 5, ada lagi 7. Nah, sekarang 2-nya nggak ada lagi kan? 2 aja, nah 2. 3-nya, kalau ada yang sama, ambil yang terbesar. Ini kebenaran sama semua nih 3-nya, berarti 3 aja. 5-nya cuma pangkat 1 semua. Maaf. Berarti 5 aja yang kita pakai. 7-nya juga sama, 1. Nah, 7 1 ini. Berarti kan nanti dikalikannya 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. 30 kali 7, 210. Itu, ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir ini ya. Ya, ini soal yang terakhir, soal nomor 2. Pada soal nomor 2, ini adalah soal cerita. Kebanyakan kalau KPK itu soal ceritanya dalam bentuk satuan waktu, bisa menit, detik, jam, atau hari. Pokoknya dalam bentuk satuan waktu dia makanya. Nah, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Lampu A menyala setiap 6 menit sekali. Lampu B menyala setiap 8 menit sekali. Dan lampu C menyala setiap 12 menit sekali. Jika ketiga lampu menyala bersama-sama pukul 9:10, maka ketiga lampu akan menyala bersama-sama lagi pukul berapa? Berarti ini yang dicarinya adalah KPK. KPK dari 6, dari 8, dan dari 12 ya. 6, 8, 12. Nah, kita cari faktorisasi dari 6. 2 kali 3. Berarti faktorisasi prima dari 6, 2 dikali 3. Nah, sekarang 8. 8 dibagi 2, ini 4. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2-nya ada 1, 2, 3. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, sekarang yang 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti 2-nya ada 2, berarti 1, 2 ya kan. 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 12, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang KPK dari 6, 8, dan 12. Kita tulis semua nih yang ada faktor primanya dulu. Kita tulis sini 2 sama 3. 2 sama 3.
3. Nah, sekarang kita lihat duanya. Ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2. Ambil yang terbesar. Berarti 2 pangkat 3. Nah, 3-nya ada 3 yang ini, yang punya 6. Ada juga 3 yang punya 12. Kita ambil, ini sama aja pangkatnya ya. Berarti 3 aja. Nah, sekarang setelah itu kita lihat KPK dari 6, 8, dan 12. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3, 8 dikali 3. Hasilnya 24. Ya. Nah, ini sebentar. Nah, sekarang KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Berarti ketiga lampu menyala bersama-sama lagi pukul 24. Ini 24 menit. Ya, 24 menit karena 6-nya, 8-nya, dan 12-nya itu dalam satuan menit. Berarti 24 menit. Pertama dia menyala bersama-sama itu pukul 9.10. Berarti 24 menit kemudian berarti pukul 9.34. Jadi jam 9:34. Nah, ini. Nah, ini ya. Sampai di sini ngerti ya? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke soal-soal yang berikutnya.